Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dermawan. Saya di sini sebagai konselor untuk melakukan sesi konseling, dan konselinya Adi sendiri. Nah, sebelumnya namanya Adi siapa? Adi Devina. Dipanggil Ina. Panggil Ina. Adi Devina. Devina. Dipanggil Vina. Adi ini kelas berapa? 7B. Kelas 7B. 7B. Umur 13. 13-an. Saya di sini ada, saya akan sebagai konselor, ada sebagai konseli, di mana ada di sini menceritakan tentang masa-masa yang ada, entah itu dari bangku SD maupun SMP. Nanti ada ceritakan kepada saya, begitu deh. Nah, di sini ada tinggal di mana? Di Perdos. Oh, Perdos. Di sini, di blok berapa? Blok D1. D1, blok D1. Ada banyak teman di sini ya? Banyak. Berarti teman dengan ada yang kenal tadi, Nur Aziza. Nur Aziza dari kelas 7B juga tadi. 7B. Di sini ada pernah punya masalah atau ada sudah pernah konseling sebelumnya? Pernah. Melakukan konseling pernah? Punya permasalahan? Ada. Nah, di sini berarti ini tahap awalnya ada melakukan konseling. Nah, gitu. Terus kalau boleh tahu permasalahannya ada apa yang pernah terjadi di bangku SD? Tentang pelajaran. Pelajaran susah. Pelajaran yang kayak mana yang susah itu? Matematika. Matematika. Kenapa ada yang bilang susah? Padahal kan matematika itu menurut saya gampang. Ada pembagian perkalian gitu. Pembagian perkalian itu menurut ada susah. Itu di bangku sekolah dasar SD. Ini susah. Matematika. Tapi setelah ada belajar Sudah bisa. lumayan bisa. Kan kalau belajar matematika itu dia lebih pahami itu contoh. Kalau kita paham tentang pembagian, rumus, perkalian, kurang, itu sangat susah. Kalau contoh yang kita pakai itu gampang sekali untuk menjawab soal-soal, tugas-tugas dari guru gitu. Terus selain permasalahannya ada di bangku SD, ada entah itu masalah perasaan, tentang masalah yang lain-lain di bangku sekolah. Makanya ada pernah punya masalah seperti itu? Tidak pernah. Terus ada punya permasalahan ini di bangku kelas 6 masih susah belajar matematika. Itu memang itu dia sudah banyak sekali terbiasa. Saya kemarin juga begitu, tapi di kelas 6 gampang sekali saya rasa karena pemahaman yang dikasih guruku pada waktu SD itu sangat gampang sekali dipelajari. Nah, terus setelah lulus ada ke bangku SMP. Sekarang di sini ada tidak punya kayak minat di Alia, MTS begitu, sekolah pesantren, pondok. Mungkin dengan
tempat kenalan di sini. Tapi keinginannya masuk pesantren. Kalau boleh tahu deh, bisa kita jelaskan kenapa orang tuanya lebih condongkan kita sekolah di SMP sini daripada ke pesantren? Tidak tahu dia bilang kelas 7 SMP dulu, kata nanti kelas 8 bisa ke pesantren. Berarti orang tuanya adik berharap adik sekolah di SMP dulu baru ke pesantren. Berarti adik sangat ingat sekali di religi gitu. Baru adik ini kan masih kelas 7. Kalau sudah kelas 8 nanti masih mau pindah di pesantren atau masih tetap menetap di sini? Kurang kali juga. Kurang tahu. Saya rasa kalau permasalahan seperti ini deh, jalani saja dulu, jalani sampai lulus. Mungkin setelah lulus SMP atau bisa deh pindah di pondok pesantren. Saya punya teman juga begitu kemarin. Saya permasalahan kemarin begini. Pas saya masih SD mau masuk SMP, saya kemarin minat di pesantren, tapi belum terlalu minat di pesantren. Terus pas sudah di bangku SMP, saya janjian teman saya itu ada 3 orang kemarin. Dia bilang, kau mau masuk pesantren? Saya bilang, saya mau sekali masuk pesantren. Dia bilang, ayo sama-sama kita masuk pesantren. Sudah ambil formulir, tapi tidak jadi karena orang tua juga tuh tidak mau sekolah jauh-jauh dari orang. Pas di bangku SMA, saya menyesal akhirnya di situ kemarin. Tapi menyesal masih kelas 1. Pas setelah kelas 2, kelas 3 sampai pas di kelas 3 situ saya rasa sekali seperti apa di bangku SMA. Nanti ada juga rasakan kalau ada tidak pindah dari SMP, ada rasakan nanti itu seperti apa yang rasanya SMP. Tapi memang ada tidak rasakan di pondok, tapi apa ya, jalani saja di SMP sini gitu. Terus masalahnya ada yang lain tuh apa yang entah yang terjadi yang menghambat pemikiran adik untuk belajar, malas belajar kah apa, atau lambat bangun, lambat ke sekolah. Karena saya kemarin saya sudah tidak berusaha, saya kuliah itu sering terlambat. Saya terbuka sudah dengan kita terbuka juga dengan saya, karena kita juga tidak sebar ke umum ya, misalnya video apa ini hanya sebuah tugas begitu deh. Saya juga di bangku kuliah sekarang saya sering sekali terlambat. Nah itu permasalahan saya di situ, memang lambat banget. Kalau adik punya permasalahannya bagaimana? Siang lambat ke sekolah karena saya bangun jam betul ya tadi rumah. Ketiduran orang. Yang 4 subuh itu adik bangun apa? Hah? HP. Oh saya kira HP lagi. Main HP, tidak sholat. Habis balik jam Gitu ya. Terus pas setelah sholat itu main HP terus ketiduran begitu. Saran saya nih deh, kalau masalah yang seperti itu jangan ada terbiasakan. Kalau itu ada terbiasakan pastinya terbawa-bawa nanti. Saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Teman-teman saya sering mengalami seperti itu karena kebiasaan, malas. Pasti ada
punya rasa malas tidak? Punya. Kalau malas ke sekolah punya? Tidak. Tidak. Rajin. Bagus kalau begitu. Kalau saya dulu rajin juga ke sekolah, rajin, cuma permasalahannya itu seperti yang ada bicarakan tadi, lambat bangun, kesiangan. Saya sering begitu, sampai orang tua saya itu ya pukul-pukul sudah bantal di muka. Tapi orang tuanya adik masih ada, Masih. dua-dua. Berarti mendukung sekali adik untuk di sekolah SMP sini. Bagus. Terus permasalahan ada yang lain apa? Tidak ada lagi cinta itu belajar, cita-cita ke depannya menjadi apakah? Kan semua orang itu punya cita-cita. Setelah lulus kan misalnya tuh adik lulus SMP, lanjutnya SMA, SMP, pondok pesantren, apa? Ada minatnya di mana? Ketiga yang saya bicarakan. SMA. Berarti tidak lanjut pesantren lagi. Tidak lagi. Nanti lanjut SMA. Tapi adek mau lanjut SMA, apakah punya permasalahan? Misalnya kayak tidak ada dukungan dari orang tua atau apa? Ada. Punya permasalahan? Tidak. Tapi didukung dari orang tua. Bagus kalau begitu. Terus setelah misal tuh kalau ade lulus dari bangku 10 SMA, ade mau lanjut di mana? Misalnya di sini Untar, Unismu, UIN, di Untar. Kenapa ade pilih di Untar? Karena Bagus. Anaknya. bagus dia, dekat juga. Terus saya sendiri juga dari Untar juga. Adip setelah bangku kuliah di Untar itu mau lanjut kemana? Ke bangku apa? Tidak tahu. Cita-citanya ini sebagai apa? Dokter. Dokter ya? Mau minum. Cita-citanya di dokter, tapi tidak punya permasalahan begitu yang menghambat kayak pemikirannya adik, kayak kira kok saya menjadi dokter, kira permasalahannya adik, misalnya ini apa, tidak ada punya pemikiran seperti itu. Minta doa terus ke depannya. Bagus tuh. Mungkin itu saja ya Kina, sesi kita konsili pada hari ini. Apakah ada merasa puas? Baik. Nanti kalau ada punya permasalahan ke depannya, bisa nanti kita komunikasikan bersama. Nanti saya menjadi konselor, ada yang jadi konselor nantinya. Mungkin itu saja dulu deh, karena berhubung waktu ini juga sudah jam berapa, kita akhiri saja sesi konsili pada hari ini. Begitu. Makasih ya, Dek.